yang paling enak buat tempat cerita itu adalah anak, karena anak tahu banget tentang ya perjalanan hidup ibunya gitu kan. Ya dia nangis, sedih gitu, coba dia tetap kasih support. Bunda harus sembuh, Bunda harus semangat kerja lagi, kita punya Allah. Aku yakin pasti yang Teteh pikirkan, kalau seandainya gue harus berhenti syuting nih bagaimana untuk penghasilan mereka semua gitu ya Teh. Ya. Sejatuh itu maaf Teh, perekonomian Teteh. Karena memang aku dari dulu gak punya apa-apa. Ada nggak perlakuan orang yang menganggap remeh Teteh? Katanya rasain azab dari Allah karena dulu jadi istri kedua. Oke, baik MOP Lovers, terima kasih untuk kalian selalu bersama kami di sini pastinya. Terima kasih untuk supportnya di minggu lalu, bagaimana kalian nonton dan akhirnya dari tayangan minggu lalu juga trending ya. Dan kali ini saya kedatangan ini kakak, sahabat, wah ini orang yang luar biasa buat saya. Karena saya bilang kenapa luar biasa, baiknya kalau ada kata baik, lebih dari kata baik ya itu harusnya yang pantas untuk sosok yang satu ini. Teh Nita, makasih Teh. Sama-sama Kak Ruben. Udah datang ke sini, aku udah mencari Teteh lama dan baru dikabarin seneng. Jujur Teh, ini aku cerita. Waktu di WhatsApp sama Teteh tuh seneng, cuman kayak deg-degan. Ini Teteh apa bukan ya? Takutnya ada kabar yang enggak. Iya. Iya kan? Jadi ini bener nggak? Oh, Oma, wah ini berarti udah bener nih, gitu ya. Jadi seneng gitu Teh, karena kan 1 tahun kan menghilang. Nah kemarin kan Teteh juga kita udah mungkin udah sering udah lihat atau nonton. Teteh 1 tahun menghilang itu karena sakit, Iya. ya. Dan itu sakit di bagian Kepala. kepala. Yang diserangnya otak kecil. Oke. Iya, kerusakan syaraf otak. Kerusakan saraf otak kecil. Iya. Nah, itu akhirnya Teteh harus dilarikan ke Singapura karena Sebelumnya kan sempat berobat juga di Jakarta, Ya. ya kan. Terus 5 tahun lalu itu berobat ke dokter di Jakarta, ke rumah sakit khusus syaraf. Terus menurut dokter spesialis saraf itu didiagnosa kerusakan syaraf otak, tapi masih di level 2. Jadi masih aman, ibu ya kerja aja nggak apa-apa. Terus dikasih obat, terus juga harus terapi 2 minggu sekali juga cukup. Tapi katanya kalau sibuk ya sebulan sekali nggak apa-apa, yang penting jangan meninggalkan terapi. Aku tuh baru terapi ke-6 udah kabur. Karena ngerasa udah enakan gitu. Ngerasa udah enakan, udah nggak ada nih gitu, udah nggak ada pusing-pusing lagi gitu. Terus aku juga nggak lanjut minum obat, karena obatnya itu kan kalau udah minum obat itu aku tuh ngantuk, terus pengennya tidur, terus jadi nggak bisa kerja gitu kan. Ya udah akhirnya aku sibuk lagi kerja. Nah, kemarin itu di 2020, 2021 selama 1 tahun itu kok kayak nggak tahan aja gitu. Tapi aku masih maksain kerja karena aku bukan orang yang manja, sedikit-sedikit sakit, ngeluh sakit ke dokter, sedikit-sedikit ngeluh sakit, bed rest, nggak kayak gitu orangnya gitu kan. Ya udah lanjut kerja terus, nggak dirasa sama sekali, padahal waktu syuting itu aku bener-bener ngerasain sakit kepala yang sangat-sangat luar biasa sakitnya. 1 hari itu aku bisa menghabiskan obat sakit kepala yang biasa ya aku beli di warung lah ya. Itu bisa 12 biji, 12 tablet. Iya. Gitu kan. Saking nggak kuat banget nahan sakit ya. Saking nggak kuat. Terus asisten aku sampai ngomel-ngomel, udah jangan kebanyakan, nggak kuat sakit, aku nggak bisa kerja kalau nggak minum. Tapi memang obat itu pun tidak ada ngaruh sebetulnya, cuman mengurangi sedikit doang aja gitu kan, bukan menghilangkan. Mengurangi nyeri Karena sedikit sesaat aja gitu ya. iya, karena bukan obat untuk sakit syaraf kan, cuman obat sakit kepala biasa aja. Yang pada akhirnya aku sempat pingsan beberapa kali dan
oh ya udah, ini nggak biasa, ini udah nggak wajar. Aku udah curiga ini kayaknya penyakit lama kambuh lagi gitu kan. Nah terus aku ketemu teman temen yang kerja di Singapura, orang Indonesia tapi kerjanya di Singapura dan emang udah lama juga di sana. Sharing lah, nggak sengaja ketemu juga gitu karena dia pengen nengokin anak aku kan gitu, karena deket banget sama anak. Terus udah gitu udah berobat aja di sana, di tempat aku. Terus aku bilang ya gimana ya, orang kan pasti biayanya besar gitu kan, belum lagi nanti aku tinggal di mana gitu kan. Terus harus yang paling berat itu ya harus ninggalin anak gitu kan. Terus berapa lama aku di sana kan nggak tahu juga. Iya. Nggak usah dulu mikirin itu, kalau udah ada gue ini katanya gitu. Ceritanya udahlah aku dibawa ke sana gitu kan. Ternyata memang sama dengan dokter yang di Jakarta, bahwa aku mengidap penyakit kerusakan syaraf otak dan sudah level 4. Udah level paling tinggi, dan biasanya orang yang sudah mengidap yang level 4 itu dia udah lumpuh, bahkan ada yang sudah tidak bisa melihat, bahkan ada yang sudah hilang ingatan, ada yang stroke, dan yang paling parah adalah meninggal. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya jarak dari level 2 ke level 4 cepat ya Teh? Cepet sebenarnya, itu sebenarnya cepet. Karena Cuman 6 aku bulan nggak, Teteh itu masih terapi. aku nggak sadar aja. Iya kan? Kan Teteh Iya, 6 bulan kan masih terapi ya iya. kan? Oke. Nah, ini siapa orang pertama yang Teteh kasih tahu ketika Teteh didiagnosa atau sakit itu? Anak, Anak. iya. Apa reaksi anak? Ya sedih, dia nangis karena aku sebenarnya nggak mau cerita sama anak. Cuman ya tempat buat aku yang paling nyaman buat cerita anak gitu. Sebenarnya kasihan juga buat cerita ke anak karena masih kecil kan. Tapi aku juga nggak bisa cerita ke orang tua gitu karena kasihan, orang tua aku udah sakit-sakitan dua-duanya. Bapak aku juga sekarang lagi sakit, nggak bisa jalan tuh kan. Ibu juga udah sering kambuh juga penyakit, jadi nggak berani aja kalau ada apa-apa cerita ke orang tuh nggak berani gitu. Ke adik aku juga aku nggak berani. Jadi yang paling enak buat tempat cerita itu adalah anak, karena anak tahu banget tentang ya perjalanan hidup ibunya gitu kan. Ya dia nangis sedih gitu, coba dia tetap kasih support. Bunda harus sembuh, Bunda harus semangat kerja lagi, kita punya Allah. Kalau Bunda nggak kerja, aku sekolahnya gimana? Kalau Bunda nggak kerja, siapa yang mau morotin duit Bunda? Kayak gitu, dia sambil bercanda kan. Terus ya udah, aku memang harus kuat buat anak, karena anak, ya orang tuanya kan tinggal aku sendiri ya. Dan ya untungnya aku punya temen, punya sahabat yang bener-bener care banget, yang ya aku juga nggak percaya gitu bakal semua itu dimudahkan sama Allah. Allah yang maha memberi, Allah yang memberikan penyakit ini, Allah juga yang memberikan kesembuhan, Allah juga yang memberikan mukjizat ini. Jadi aku minta sama Allah aja udah. Oke. Teh, ini yang aku tahu ya. Teteh ini adalah wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan tidak hanya membiayai anak, tapi keluarga pun juga banyak yang Teteh harus berikan setiap bulannya, yang Teteh tanggung gitu. Jadi ini boleh dibantah ya Teh kalau enggak ya. Aku yakin pasti yang Teteh pikirkan, kalau seandainya gue harus berhenti syuting nih bagaimana untuk penghasilan mereka semua gitu ya Teh. Ya, Itu. ya termasuk juga kan bukan keluarga atau anak aja, orang-orang yang selama ini kerja sama aku juga kan selama 1 tahun ini nggak bisa menghidupi keluarganya gitu. Aku ngerasa aku ngezolimin orang nggak sih gitu kan di saat mereka Tapi kan Teteh sakit. Ya tapi aku ngerasa salah aja gitu, Iya. karena kan kayak asisten aku, supir aku gitu kan, mereka kan kepala keluarga gitu kan, anaknya banyak, mereka harus menghidupi keluarganya. Aku ngerasa ya Allah salah banget gue kalau gue
ya harus break untuk sekian lamanya, mereka ngasih makan keluarganya dari mana gitu. Aku orangnya gitu Oma gitu. Jadi manggil Oma. Nggak Boleh. apa-apa lah. Terus, Ya gitu. Teh, ini sakit di bagian kepala itu sudah pasti ya mungkin cukup lama ya Teteh rasakan ya. Tapi ini Teh, benar atau enggak ya, dalam posisi sakit itu Teteh juga punya tekanan pikiran yang Teteh sebenarnya nggak punya. Yang bingung solusinya, bingung bercerita, yang pada akhirnya itu menekan atau memancing penyakit itu cepat aktifnya. Kalau tadi pertanyaan aku kan Teh, dari 2 ke 4 itu cepat sekali Iya. jaraknya ya. Berarti apakah ada yang memicu masalah yang cukup besar yang Teteh nggak bisa cerita ke siapapun? Memang dokter juga eh, bilangnya ini dari beban pikiran yang terlalu banyak, udah numpuk. Dan ya aku kan memang orangnya tuh kalau ada apa-apa tuh gak mau cerita ke siapapun, selalu dipendam sendiri, paling cerita ke asisten juga ya dikit-dikit aja gitu kan. Eh, Kalau lagi kerja pun aku selalu mikir gimana ya nyelesain masalah ini. Masalah ini belum selesai, ada lagi, datang lagi masalah ini. Jadi kalau temen yang paling dekat sama aku tuh tahu banget perjalanan hidup aku tuh kayak gimana gitu kan. Aku tuh selalu dikasih ujian berat, Oma. Iya, pikiran itu yang sekarang ini apakah anak tahu Teh dari pikiran yang berat itu? Tahu. Oke, apa solusi dari anak? Ya anak cuma bisa mendoakan aja sih dia. Kan dia juga suka nanya, aku bisa bantu apa Bunda? Terus aku bilang, doain aja Bunda biar selalu sehat. Kamu mah tugasnya sekolah aja yang bener, belajar aja yang bener. Biar cita-cita kecapai gitu. Terus dia, aku mah pengen jadi dokter Bunda. Iya boleh jadi dokter, biar kalau Bunda sakit aku bisa sembuh gitu. Oke. Pada saat kemarin melewati proses sakit, ya, pengobatan, ada hal yang paling ditakutkan nggak pada saat kamu, ya, melewati proses sakitnya cukup panjang ya? Ada yang ditakutkan nggak, Teh? Aku cuma takut eh, Meninggal. meninggal tiba-tiba. Satu, aku tuh belum punya bekal apa-apa buat ke akhirat gitu ya. Satu itu, kedua, gimana anakku sama siapa? Karena selama ini kan aku tuh cuma tinggal berdua. Setelah almarhum ayahnya nggak ada, aku kan tinggal berdua sama anak. Aku yang nganter jemput sekolah sendiri. Jam 3:30 subuh aku bangun. Aku sholat tahajud, belajar ngaji, zikir. 4:30 sholat subuh. Langsung aku masak nyiapin buat bekal sekolahnya. 6:30 aku anterin ke sekolah, nyetir sendiri. 7:30 pulang ke rumah, aku beberes kamar segala macem. Pulang sekolah aku juga yang aku mikirnya, kalau aku nggak ada anak aku sama siapa? Sementara orang tua aku juga udah sakit-sakitan. Adek aku satu di Jogja kerja, kan nggak mungkin bisa jagain juga gitu. Ya aku mikirnya, aku cuma minta gini sama Allah, ya Allah tolong kasih kesempatan aku buat sembuh, biar aku tuh bisa besarin anak, bisa rawat anak dengan baik. Ya minimal aku pengen lihat dia pakai seragam dokter aja. Keinginan yang ringan untuk diucap, tapi tidak mudah untuk seorang Nita Thalia yang mungkin Emope Lovers sering melihat Nita Thalia nyanyi, joget, dan selalu menghibur.
hanya ingin melihat anaknya menjadi seorang dokter atau pakai baju dokter, foto bersama. Karena menjadi seorang single parent saat ini tidak gampang, ya. Tapi Teh, berbicara tentang apa yang sudah kita punya di dunia, itu kan istilahnya sifatnya itu tidak sepenuhnya milik kita. Tidak sepenuhnya. Tapi ada satu hal ya, yang Mobile Lovers mungkin saya nggak cerita ke Teteh langsung, tapi saya cerita di sini. Saya kepengen jawaban yang spontanitas dari Teteh, yang mungkin nggak semua orang banyak tahu. Saya pernah ke daerah Jawa Barat, di salah satunya. Itu saya dikasih tahu sama penduduk setempat, kalau di daerah situ, di dekat yang saya lagi datengin, itu lokasinya, itu ada masjid yang Teteh bangun. Ya. Dan madrasah. Itu benar apa enggak, Teh? Benar. Oke. Ini selama saya bertahun-tahun berteman dengan Teteh, ini yang enggak pernah saya tanyakan. Mungkin di momen yang pas seperti ini adalah momen yang pas saya tanyakan. Ya. Jadi pada saat Teteh sakit, aku bilang dia pasti sembuh. Ya, karena banyak sebenarnya amal yang Teteh sudah lakukan. Teteh bangun masjid, bangun madrasah. Tapi nggak banyak semua orang tahu loh, Teh. Ya, karena menurut aku tuh nggak apa-apa, itu urusan saya sama Allah aja gitu kan. Ya kita nggak perlu keluar-keluar Ngumbar, ya. tentang ngumbar-ngumbar tentang amal ibadah gitu. Kan selama ini orang taunya negatif aja tentang aku kan gitu. Nakal, jadi istri kedua lah, pernah operasi plastik lah, bla 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 bla. Biar orang taunya aku negatif aja, nggak apa-apa, aku ridho, aku ikhlas gitu. Nggak perlu aku gembor-gembor tentang, karena aku takutnya gini, aku ini ikhlas bersedekah. Kalau nanti aku gembor-gembor, takutnya amal ibadahnya malah jadi gugur gitu kan. Dan ya aku juga bukan gak mikirin ke akhirat, nggak juga gitu kan. Makanya ya aku lebih baik nggak punya apa-apa di dunia, tetapi aku punya bekal buat di akhirat nanti gitu. Yang penting mah di dunia aku punya bekal buat anak aja udah cukup. Kalau misalkan aku nanti meninggal atau nyusahin orang, itu aja Om. Itu di daerah Ciamis ya, Teh? Yang madrasah tuh? Yang madrasah di Ciamis 1, di Tasikmalaya 1. Kalau masjid mungkin yang Omah lihat di Ciamis 1. Iya. Karena itu benar-benar pinggir jalan raya banget, di Karawang 1 sama di Bandung di Rancaekek 1. Iya. Nah, aku tahu itu karena ya biasa ya, mungkin penduduk setempat ngelihat ada artis terus akhirnya dia menceritakan gitu. Jadi pada saat itu sampai saya bilang, "Nita Thalia penyanyi dangdut?" "Iya," gitu. Yang sama Mas Ruben. Waktu itu aku masih kerja. Waktu itu masih jadi juri. Ya jadi juri terus sih memang ya. Cuman pada saat itu kita lagi di tempat yang sama gitu. Jadi tapi mau nanya itu lupa gitu. Makanya saya bilang, wah hebat. Nah dari situ juga ada beberapa yang ngasih tahu juga dia juga menjadi salah satu ya pekerja di madrasahnya Teteh. Kayaknya yang di Tasik juga gitu. Ya dunia ini kan mungkin ketemunya itu aja ya Teh. Ya makanya saya bilang karena itu ranah yang mungkin pribadi mungkin menurut Teteh. Jadi ya saya nggak pernah tanyakan dan saya tanyakan hanya di sini ya in depth, berbicara dari hati ke hati antara aku sama Teteh. Teh, habis-habisan menghabisi biaya yang cukup besar. Saya tahu banget berobat di Singapura itu tidak murah ya. Karena saya sama Teteh itu sama-sama di rumah sakit yang sama, cuman beda wilayah. Ya. Teteh ini ada di Mount E Orchard ya. Ya, aku di Novena. Itu mau dimanapun itu tuh mahal banget. Aku tahu Teh. Teteh nggak usah sebutin aja aku tahu. Harganya itu bener-bener. Tapi ya Tuhan punya cara lain ketika Teteh harus melewati
proses pengobatan di sana tanpa operasi apapun. Ya harus stay dulu di sana. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu rencana Tuhan. Betul. Teh, habis-habisan sekarang, maaf banget nih. Sekarang Teteh pakai mobil yang sederhana banget. Iya, Iya. iya kan? Iya. Aku nggak pernah ngelihat Nita Thalia datang, karena selalu ketemunya di set. Datang ke tempat acara tuh juga ketemunya di set. Karena saya turun dari mobil, di beberapa acara tertentu saya sudah rapi, baju langsung masuk set. Jadi saya nggak sempet ngobrol, berdiskusi di ruang make up gitu. Atau melihat teman-teman yang datang pun jarang. Kecuali mobil sebelah saya itu Ivan Gunawan. Karena ya parkiran host gitu ya. Iya. Nah ini pas di dangdut tadi malam, Indosiar ya. Itu kan saya tahu banget mobil Gilang, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Saya cuma tanya, itu mobil siapa? Saya tanya, mobilnya itu Pak Nita Thalia. Ah, wow. Ini buat saya, dia benar-benar survive. Hidup dengan kemewahan, dengan apa yang dia punya. Menjadi bintang di televisi, iya. Bahkan hari pertama dia muncul di TV, semua TV meminta dia untuk ikut bergabung. Ya, apalagi di sebuah kompetisi bergengsi yang sedang saya bawakan itu menjadi tolak ukur ajang insan dangdut saat ini. Nita Thalia tetap dinanti. Ya, tapi Teh, sejatuh itu maaf Teh, perekonomian Teteh. Karena memang aku dari dulu nggak punya apa-apa. Jadi Teteh kalau ada duit, ada honor kemana? Ya buat menghidupi keluarga. Terus ya aku tabung yang buat bangun masjid itu. Ya, Jadi ketika posisi di mana Teteh sakit dan itu adalah sangat serius, Teteh sampai yang menyatakan yang nggak sanggup untuk ngebiayain, ya kan? Teteh jawab iya atau tidak. Berarti Teteh termasuk orang yang sering memikirkan orang untuk tertawa dan bahagia, tapi Teteh lupa dengan kebahagiaan Teteh sendiri. Iya. ya. Kenapa begitu Teh? Ya nggak tahu ya, aku orangnya memang dari dulu tuh kayak gitu, Oma. Jadi ya aku ngerasa diri aku kuat aja gitu. Aku ngerasa ya Allah menciptakan aku tuh emang buat jadi tulang punggung keluarga. Walaupun ya ujian hidup dari dulu sampai sekarang itu, ya namanya manusia pasti akan ada ujian, siapapun itu, tapi porsinya beda-beda. Ya aku senang aja gitu kalau banyak bantu orang gitu, walaupun aku ya nggak ada gitu, nggak punya apa-apa. Karena semua yang kita miliki di dunia itu bukan sepenuhnya milik kita, semua pasti kembali ke Allah kok. Jadi aku lebih mikirin berbanyak sedekah aja udah. Dan itu terbukti Teteh diselamatkan sekarang ini. Dimudah. Melewati sakit itu dimudahkan. Aku tuh emang berobat ke Singapura kan nggak punya uang ya, Oma. Aku emang nggak punya apa-apa. Dan yang Oma lihat juga emang aku dari dulu itu nggak pernah pakai mobil mewah. Yang penting mah bisa jalan aja udah. Aku gitu. Rumah juga aku mah ya orang kan berpikirnya wah pasti rumahnya mewah gini. Alhamdulillah aku mau punya tempat buat sama anak aku buat berteduh aja udah bersyukur banget gitu. Rumah aku nggak gede-gede amat tapi cukup buat kita berdua gitu. Terus ya emang jauh dari kata kemewahan apa gitu.
aku mau tampil aja kemarin aku sempat mikir, baju aku semua aku udah sedekahin ke orang, make up, aksesoris semua udah aku sedekah. Semuanya. Karena Itu keperluan Teteh manggung semuanya. Kenapa sampai segitunya Teh? Karena Teteh udah gak yakin lagi pasti balik lagi ke entertain atau gimana? karena dokter bilang nggak mungkin sembuh toh. Karena dokter. Jadi aku kasih semua sepatu semua itu. Ya kemarin aku tampil aku nggak siap, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya baju. Oke. Nah, Teh, ini secara nggak langsung berarti sekarang yang Teteh lagi memasuki lembaran yang baru. Hari yang baru ya Teh. Memulai lagi dari nol. Tapi aku kemarin sempat terharu ketika Teteh baru mau mulai nyanyi. Aku ketemu anak Teteh di backstage. Iya kan? Ketemu anak Teteh di backstage. Terus dia semangatin bundanya buat nyanyi. Itu aku tuh sampai celingak-celinguk sampai yang dua wanita ini akan menjadi dua wanita hebat. Karena anaknya Teteh juga ya terlihat dia tahu kayaknya diperlukan sama ibu gue ini ya semangat dari gue gitu ya. Jadi apa ya, kalau buat aku Teteh ini nggak banyak yang orang tahu tentang sosok Nita Thalia. Yaitu Teteh akhirnya down di saat sakit itu karena orang selalu underestimate. Dia nakal, dia istri kedua gitu. Tapi sebenarnya Teteh juga menjalani juga menjadi istri kedua juga 20 tahun ya Teh. Dan juga berteman baik dengan istri pertama gitu. Jadi ya kacamata netizen itu kan punya penilaian sendiri ya. Bahkan image dengan penyanyi dangdut goyang-goyang juga terkesan image-nya tuh banyak kan negatif ya Teh. Ya. Iya. Selama Teteh sekarang ini sebelum sakit atau ya ada nggak perlakuan orang yang menganggap remeh Teteh? Banyak banget. Aku juga kemarin sempat diomelin adek aku kan pas aku mulai lagi buka Instagram gitu kan, terus aku iseng baca komentar orang, aku kemarin sempat ngedrop lagi. Aku bilang aku nggak siap. Apa yang dikomenin sama netizen? Apa, Teh? Terkadang menangis itu membuat ya kita mungkin bisa banyak bercerita ya, mungkin banyak bisa tahu tentang ya badan kita juga tidak sekuat beton ya, tapi hati atau mungkin Teteh yang lagi tertatih saat ini juga belum siap sekuat itu ya Teh. Apa ya sih Teh yang bikin Teteh sampai jadi down lagi? Ya karena banyak yang nyumpahin, katanya rasain azab dari Allah karena dulu jadi istri kedua. Dia komen di komentar Instagram Teteh. Bukan, di akun lain. Terus sampai handphone aku mau dibanting sama adek aku gara-gara aku lihat-lihat komentar orang. Itu yang saya bilang, psikis orang
mental orang bisa drop karena ringannya jempol jari jemari. Apakah dampaknya? Banyak sekali. Bagaimana mental orang yang kalian caci itu bisa rusak sekali. Dan pernahkah kalian berpikir berapa banyak orang yang ada di pundaknya dan di pikirannya dia yang bergantung sama penghasilan dari beliau, ya, pendapatan. Kalau saya selalu mengungkapkannya, saya tidak berhak untuk mencaci hidup orang lain karena saya pun masih punya banyak kekurangan. Ya Teh, Teteh bisa nyanyi, Teteh bisa ini. Saya belum tentu bisa. Ya, jadi Teteh bisa melewati sakit ini, ya itu karena Tuhan kasih cobaan untuk naik lebih tinggi lagi. Menurut saya, ya itu menurut saya. Saya sama kayak selalu bilang, saya tidak pernah suka, lu contoh gue deh, nggak pernah. Tapi saya selalu menjalani diri saya berdasarkan apa yang udah saya lihat dan saya jalani. Ternyata emang kalau kita tutup komen di account kita pun, dia akan bertumbuh di tempat lain. Karena ketika kita ya kembali ke Sang Pencipta, mereka nggak ada. Bahkan asisten kita pun nggak ada. Kita udah, yang menyelamatkan kita ya udah, apa yang kita ucapkan itu harus kita tepati. Apa yang kita udah janji harus kita tepati. Harus bertanggung jawab dengan yang kita ucapkan. Dan ya amal. Saya juga masih bingung sampai sekarang ini kalau masih ada orang ya yang bingung. Itu gak diterima tuh amalnya. Itu gak diterima tuh gini. Maksudnya gini, udah pernah ke akhirat loh. Udah pernah tahu banget. Jadi buat saya, jika itu iya menurut lo, tapi ya udah. Tidak juga iya untuk orang lain. Iya kan? Teteh sukanya makannya nasi sama lalapan. Mungkin kalau aku sukanya nasi lalapan tapi sukanya pakai sendok. Kan beda. Dan gak semuanya Teteh harus menjadikan orang seperti apa yang Teteh mau pakai tangan kan. Ya itu. Makanya Teteh berkecimpung dalam dunia artis itu lama sekali. Tapi secuil itu benar-benar merusak? Iya. Down banget iya. Tapi apakah mereka tahu fase ketika Teteh tertatih-tatih itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernahkah kalian tahu ketika dia lagi ada di satu titik terendah, divonis sakit atau dinyatakan sama dokter kemungkinan sembuhnya tipis untuk orang yang sakit. Itu saya tahu banget rasanya. Apalagi berobat di rumah sakit luar negeri itu, kita tidak boleh ada pendampingan, hanya kita sendiri, ya, sepi sekali. Tangan tidak boleh banyak bergerak, karena ada beberapa kali kita harus dibangunkan, makan, habis itu kita disuruh puasa lagi, kita ditidurkan lagi, wah. Buat saya, kita selalu berdoa yang baik. Mudah-mudahan yang berbicara seperti itu ya, karena mereka belum pernah melewati fase. Anak-anak Teteh itu lebih hebat menurut aku. Jadi Teteh dikasih duluan sama Tuhan cobaannya. Makanya saya bingung. Ini efek manusia kebanyakan nonton azab ya. Jadinya berdampak ke kehidupan komen. Ya. Jadi banyak kehidupan komen. Padahal netizen juga yang jeli. Ada jenazah yang ketimpa gas LPG. Mereka juga yang sadarkan kita akan serial-serial itu ya. Tapi mereka juga yang tiba-tiba, itu azab. Itu azab. Teteh percaya atau enggak? Saya menikah sampai sekarang ini mau memasuki usia 8 tahun ya. 8 tahun ya. Sampai gue gak ngitung ya. Karena buat gue, hidup itu pengennya selamanya. Ya. Jadi saya udah punya anak, punya rumah tangga, tetap dibilang settingan. Jadi itu yang saya bilang, yes. Ternyata lu mau berbuat apapun meyakinkan orang lain, mereka tetap akan beranggapan itu. Itu menurut aku Teh, itu yang aku alamin. Jadi kenapa sebenarnya saya sangat tidak setuju kalau anak saya ada di entertain. Sebenarnya, tapi kan kita nggak bisa menentang kemauan Tuhan ya. Jadi ya sukanya nyanyi lagi. Ya suka gitu. Jadi sebenarnya ya. Tapi karena saya tidak mau
menentang kemauan anak saya. Jadi ya ayo sayang, ayo kita bopong. Wow kalau mau mah nggak ke situ. Maunya sekolah setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang kita mau. Dokter teh itu salah satu inceran aku. Tapi kayaknya dari ketiga anak aku nggak ada ya. Kayaknya. Tapi ya apa yang bisa kita buat kan nggak tahu. Ya, kenapa hal yang saya takuti ya itu. Apakah mereka bisa sekuat kita? Jadi Teteh kan harus kuat. Karena anak kita sosial ini sekarang ini kita di masa sekarang ini kan sosial media terus ada kan ya. Ya, zaman dulu kan kita kalau mau ditelepon ya, kalau di SMS tuh udah keren banget. Dulu kita ngerasain di calling lewat pager. Iya enggak? Sekarang udah semua akses mereka bisa. Media terus banyak. Jadi kitanya tetap sendiri. Kalah nggak kita? Pasti kalah. Tapi yang Teteh lakukan benar. Kalah di mata manusia tapi nggak kalah di mata Tuhan. Makanya Teteh dikembalikan, dikasih kesempatan yang berikutnya untuk besarin anak, ya hidup bahagia. Makanya saya kaget ngelihat perubahan Teteh. Perubahan yang lainnya tidak ada. Karena Teteh salah satu penyanyi, maaf kalau saya panjang karena banyak orang, ini testimoni dari saya langsung yang deket banget sama Teteh. Teteh salah satu penyanyi dangdut dengan harga fantastis. Iya. Honor di TV dengan harga yang mahal. Iya. Tapi dia jarang sekali saya lihat menggunakan barang branded. Kenapa Teh? Sayang aja uangnya. Karena ya itu tadi aku mendingan buat sedekah aja. Dan ya aku emang senangnya kayak gini aja gitu. Nggak begitu, ya bukan nggak begitu suka, ya Nggak menjadi kebutuhan pokok iya gitu ya? bukan kebutuhan pokok gitu. Aku mah yang paling penting mah anak bisa sekolah, kebutuhannya terpenuhi, orang tua, adik-adik, sama orang-orang yang dekat sama aku, udah aku gitu. Teh, Mereka lebih penting dari ya, segalanya. barang itu. Karena kalau beli tas 60 juta sanggup nggak? Sanggup. Tapi ini harusnya kalau 60 juta ini pasti Teteh mikir gitu. Iya. Ini bisa gue bayarin ini nih. Bisa gue bayarin ini gitu ya. Iya, karena itu kan orangnya nggak pernah mau apa ya, kalau pengen apa-apa tuh nggak pernah mau berhutang. Itu paling anti aku tuh nggak mau gitu pinjem uang ke bank gitu, ke temen, nggak mau gitu. Jadi kalau misalkan mau belikan apa gitu buat keluarga, ya udah nabung dulu, nunggu uangnya sampai bener-bener terkumpul baru gitu. Nih kayak sekarang pun kan anak aku baru ulang tahun kemarin 16 tahun, terus tahun depan 17 tahun gitu. Terus dia udah mau mulai belajar nyetir gitu kan. Terus karena kemarin itu kan aku pakai ada mobil 2 di rumah gitu, yang satu karena mobilnya udah ketuaan, udah terlalu lama. Terus aku udah janji sama anak kan, nah nanti mobil ini tuh buat kamu nanti kalau udah bisa nyetir mobil ini nanti jual, kita tuker tambah ke mobil kecil buat kamu pakai gitu kan. Terus aku jual lah mobil itu dan belum aku ganti kan. Terus dia bilang, mana katanya mau beliin mobil ntar, belum waktunya, 17 tahun aja belum. Jadi aku padahal ditawarin gitu, udah nyicil aja kalau ada DP. Aku nggak mau gitu, nggak mau ngajarin anak juga kayak gitu. Aku tuh mikirnya gini, namanya ajal kan kita nggak tahu ya Oma. Kalau aku mati besok lusa terus aku punya utang ke bank nanti gimana, atau utang ke orang lain aku gimana, kasihan anak aku nanti nanggung. Nggak mau dosa juga. Ya pikiran hati seorang ibu tidak mau menyusahkan anak, tapi mau direpotin sama anak, mau punya waktu mikirin untuk anak. Itu yang makanya setelah kita jadi orang tua baru tahu ternyata kasih orang tua itu sepanjang masa. Ya, tidak ada yang melebihi cintanya orang tua. Ya, dari ya siapapun gitu. Orang tua mah cinta tuh ngomel itu karena cinta. Karena sayang. Karena sayang. Teh, sering membantu, saling menolong. Ya, tidak terbawa suasana barang-barang branded. Saya tahu banget di ruang lingkup pekerjaan kita itu selain membicarakan liburan, membicarakan harta,
ya, aset yang dipunya, tapi Teteh nggak tergiur sama sekali. Teteh punya pikiran yang lain. Biasanya ada yang men-trigger. Ya, yang men-trigger itu apakah Teteh di masa lalunya, apakah memang kekurangan yang akhirnya sekarang ketika Teteh di masa sekarang yang ada, ya Teteh tidak mau ada orang kekurangan di sekeliling Teteh atau gimana? Aku emang lahir dari keluarga sederhana. Terus dari kecil emang udah jadi tulang punggung keluarga. Aku nyanyi kan dari umur 8 tahun, Oma. Nyanyi dangdut dari 8 tahun? 8 tahun udah mulai nyanyi dari panggung ke panggung. Terus aku belajar buat bayar SPP sendiri gitu. Jadi memang aku salah satu anak yang berbeda dengan yang lain gitu. Terus kalau ada keluarga ada masalah apa-apa, pasti minta tolongnya tuh ke aku gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu. Jadi aku memang dari kecil memang udah belajar prihatin, belajar sederhana, terus belajar mandiri. Dan jujur aja aku sekarang aja aku nggak punya ART di rumah, apa-apa aku kerjain sendiri karena aku juga pengen mendidik anak supaya bisa belajar mandiri, apa-apa kerjain sendiri gitu, kayak nyetrika baju sendiri, cuci piring sendiri gitu, karena kita nggak mungkin bisa bergantung terus sama orang lain. Iya. Pasti ada saatnya kita akan sendiri. Tuh, jadi ya aku mikirin buat bekal anak juga, dalam arti bekal anak itu dia harus mandiri gitu. Tapi aku ke anak jangan, ya kalau bisa gitu ya, kalau bisa jangan kayak bunda, jangan jadi tulang punggung keluarga, karena itu berat, sangat-sangat berat itu. Kalau bisa ya kerja untuk menghidupi diri sendiri. Aku nanti kalau udah tua aku nggak mau nyusahin anak. Aku pengen anak bahagia. Ya bikin sendiri aja gitu ya. Jadi nggak mau ngerepotin. Enggak. Makanya kenapa kemarin pas aku sakit juga aku nggak ngomong ke Oma juga, kan aku nggak ngomong Iya. sakitnya apa. Ke teman-teman yang lain juga aku nggak mau ngomong sakitnya aku apa gitu. Cukup tahu ya aku sakit. Karena aku nggak mau orang jadi kepikiran. Iya. Aku nggak mau jadi ngerepotin orang gitu sebisa mungkin. Ya walaupun memangnya kita pasti butuh suatu saat, nanti kita pasti akan butuh teman Iya, gitu. iya. Kemarin itu aku kayak udah putus asa aja gitu. Kayak nggak mungkin hidup lebih lama lagi gitu. Sampai aku udah beli tanah buat kalau aku nanti mau dikubur itu di situ. Kenapa sih gitu Teh? Ya. Karena Teteh yang ngelewatin gemuruh itu ya. Jadi saking Teteh nggak mau ngerepotin orang, nggak mau nyusahin orang, sampai tanah buat makam pun Teteh sudah pikirkan. Teh, akan panjang mungkin kalau saya berbicara hati ke hati sama Teteh. Ini sekarang ada nggak Teh? Buat semua orang yang suka memandang Teteh sebelah mata, ya, ungkapan hati yang Teteh ingin sampaikan sama mereka ini apa sih Teh? Ya, apapun yang pernah meremehkan, apapun yang pernah, siapapun yang pernah menghina, saya cuma mendoakan aja, mendoakan biar mereka selalu sehat, mereka selalu dijaga sama Allah, diberikan rezeki yang lancar. Aku nggak mau orang berkata apa atau ada yang jahat terus aku jahatin juga, atau aku balas dengan kata, aku nggak mau. Aku serahkan sama Allah aja, biarin orang yang merendahkan, meremehkan, berkomentar jahat, aku doain aja tetap yang baik-baik. Amin. Teh, ini makasih banget Teh, tapi sebelumnya ada 3 amplop nih Teh, ya. Dari 3 ini mana warna yang bisa Teteh pilih?
Karena ada pertanyaan pilihan. Biru kayak. Biru ya. Ada arti sendiri nggak warna biru buat teteh? Karena anak aku nggak begitu suka warna ngejreng, padahal aku suka warna jreng. Jreng. Tapi anak aku bertentangan kalau milih apa-apa tuh selalu berdebat dulu, nggak suka warna itu terlalu ngejreng. Dia nggak suka warna rambut aku, kemarin aku cat lagi masih bunda kayak nenek-nenek. Tapi ya anak sekarang itu memang ya mau nggak mau kita harus ngikutin moodnya anak sekarang ya. Iya. Karena kita hidup di zaman sekarang kan. Iya. Jadi ya terkadang hal yang kayak gitu, tapi udah namanya anak ya. Iya. Gitu. Teh, ini sebelum kita berpisah ada 2 pertanyaan ya. Teteh tinggal pilih ya. Jadi single parent tapi dipenuhi kebahagiaan ya. Atau saya ulangi. Jadi single parent tapi dipenuhi kebahagiaan atau hidup bersama pasangan tapi sering disakiti. Single parent tapi penuh kebahagiaan. Oke. Saya tidak perlu tanya lagi penjelasannya. Teteh terima kasih banyak sudah datang ke Sama-sama, sini. Sukses dan pokoknya untuk senang banget nih Tatalia is back ya. Bisa kembali lagi dan ya semua apa yang Teteh yang harusnya menjadi milik Teteh tiba-tiba enggak, mudah-mudahan kembali lagi. Amin. Ya, Tuhan pasti bales yang berlipat-lipat. Amin, 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 Ya. amin, ya Allah. Terima kasih Teh. Sama-sama, Oma. Ya, sampai Makasih ketemu juga. lagi, bye.